Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang reputasi. Pengertian reputasi keuangan. Reputasi perusahaan adalah representasi kolektif serangkaian citra dan persepsi yang dihasilkan dari banyak pendapat yang berbeda mengenai perusahaan. Reputasi diciptakan di luar organisasi yang didasarkan pada bermacam-macam kesan subjektif. Reputasi juga dapat dipandang sebagai opini publik. Persoalannya bahwa bisa jadi ada beragam atau banyak reputasi mengenai seseorang atau organisasi. Reputasi keuangan menurut Hill dan Knowlton 2006. Reputasi perusahaan berperan secara signifikasi dalam pengambilan keputusan seorang analisis investasi ketika menilai kinerja perusahaan, di mana reputasi baik perusahaan dapat melawan para pesaing dengan menghambat mobilitas mereka agar tidak dengan mudah masuk ke pasar. Contohnya dalam reputasi keuangan, di mana reputasi CEO merupakan faktor yang sangat penting mengenai perusahaan tersebut layakkah untuk investasi. Reputasi baik suatu perusahaan juga dapat menjadi sinyal bagi pelanggan dan konsumen bahwa produk perusahaan itu memang berkualitas. Sebaliknya, reputasi yang buruk dapat merugikan perusahaan dari berbagai sudut. Reputasi yang buruk berdampak langsung terhadap kinerja keuangan perusahaan dan menyebabkan semangat kerja karyawan mengendor, yang kemudian mengakibatkan penurunan pelayanan secara lebih jauh. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Putri Selvaujia akan menjelaskan mengenai hubungan public relation dengan reputasi. Public relation dalam suatu perusahaan atau lembaga mencerminkan bagaimana citra perusahaan atau lembaga tersebut, karena perusahaan atau lembaga akan mempunyai citra yang baik jika PR-nya pun baik. Intinya, seorang sikap dan kepribadian PR dalam suatu perusahaan atau lembaga mencerminkan bagaimana citra perusahaan atau lembaga tersebut di mata masyarakat. Tujuan utama public relation sendiri adalah menciptakan, mempertahankan, dan melindungi reputasi organisasi atau perusahaan, memperluas prestis, menampilkan citra-citra yang mendukung. Riset menunjukkan bahwa konsumen atau pelanggan lebih sering melakukan bunyi decision atau keputusan pembeli berdasarkan citra perusahaan. Nah, dasar untuk membangun reputasi yang pertama yaitu ada komunikasi, sikap profesional, kepercayaan publik, inovasi produk, tanggung jawab sosial, kualitas layanan konsumen, responsif terhadap feedback publik, serta manajemen reputasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Salsabila, NPM 191002116. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang melawan manajemen reputasi. Akademisi PR yang mencoba membangun reputasi secara mandiri akan bersikap kritis terhadap pemikiran yang meyakini bahwa manajemen reputasi menawarkan arah baru bagi public relation dan akan membebaskan public relation dari pandangan negatif tentang public relation. Mereka meyakini bahwa PR dapat memainkan peranan penting yang membantu membentuk arahan strategis sebuah perusahaan dan sekadar menyamakannya dengan manajemen reputasi yang membatasi kapasitasnya untuk memegang suatu peranan penting. Nyatanya, mereka percaya bahwa tidak mengarahkan PR ke wilayah baru akan menyebabkan rusaknya reputasi PR. Mengutip dari Hutton, manajemen reputasi bahkan akan mendorong public relation untuk mendapatkan peran yang sangat penting dan tidak hanya sekadar menjadi spin doctor, yaitu pihak yang menyebarkan publisitas negatif dan memutar balik fakta dan pencipta pencitraan atas suatu objek. Kritis khusus terhadap manajemen reputasi adalah bahwa pada praktiknya PR hanya memiliki pengaruh yang terbatas terhadap faktor-faktor utama yang memengaruhi manajemen reputasi, karena manajemen reputasi tidak dikendalikan secara langsung oleh fungsi PR atau fungsi komunikasi. Apabila barang atau jasa yang dihasilkan tidak cukup baik, maka reputasi perusahaan akan jatuh tanpa peduli seberapa baik public relation yang dimiliki. Selanjutnya itu faktor-faktor
Faktor-faktor yang akan disebutkan berikut ini dapat menggambarkan betapa sulitnya mengelola reputasi yang baik dari suatu perusahaan. Yang pertama adalah good corporate governance, yaitu kebijakan yang dikeluarkan, proses yang dilakukan, dan kebiasaan yang dihidupi dalam menjalankan suatu perusahaan. Yang kedua, increase share value atau meningkat dalam harga saham perusahaan. Yang ketiga, reputation for innovation. Inovasi berkaitan dengan mendengarkan apa kemauan dari pelanggan. Selanjutnya adalah corporate social responsibility atau CSR, sebuah pertimbangan yang penting bagi banyak orang ketika menilai reputasi yang baik dari suatu perusahaan. Selanjutnya, peran dan kepemimpinan CEO perusahaan. Pilihan yang diambil dari seorang chief executive dapat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah kepuasan karyawan. Kebalikan dari itu juga dibenarkan bahwa karyawan yang merasa tidak puas dapat menimbulkan suatu masalah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, saya Vanessa Oktipania NPM 191002107 akan memaparkan materi mengenai efek reputasi industri pada dunia bisnis. Dapat kita ketahui bahwa tidak semua perusahaan memiliki reputasi yang baik. Nah, terdapat beberapa perusahaan yang ingin memiliki reputasi yang baik itu memiliki syarat tertentu, yaitu salah satunya dengan good corporate governance, yaitu di mana manajemen perusahaan dalam tata kelolanya menerapkan prinsip-prinsip yang baik pada perusahaannya. Selain itu ada CSR atau corporate social responsibility, yaitu di mana perusahaan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, pelanggan atau konsumen, pemegang saham, dan terutamanya itu pada masyarakat. Selain itu, untuk mendapatkan reputasi yang baik, ada inovasi dan serta pelayanan yang prima terhadap konsumen. Namun, apabila perusahaan yang pada industri memiliki reputasi yang buruk, tentunya akan menghadapi permasalahan, yaitu pertarungan PR. Yaitu pertarungan PR itu di mana terciptanya opini publik yang buruk antara media dan juga masyarakat, di mana industri itu dianggap memiliki reputasi yang buruk karena praktik bisnisnya pada masa lampau atau masa lalu, karena publik berpandangan terhadap produk tersebut buruk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada beberapa contoh industri yang dipandang memiliki reputasi yang buruk. Yang pertama yaitu ada makanan cepat saji, di mana makanan cepat saji ini dianggap sebagai penyebab obesitas dan kerusakan lingkungan. Dapat kita ketahui bahwa dalam makanan cepat saji yaitu makanannya tidak sehat, jadi dapat menimbulkan efek terhadap seseorang jika mengonsumsi makanan cepat saji secara terus-menerus. Maka terdapat opini dalam masyarakat bahwa jika makan cepat saji itu dapat memberikan efek yang buruk. Yang selanjutnya yaitu tembakau. Sebagaimana kita ketahui bahwa nikotin adalah zat adiktif dan merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Penjualan dan promosi tembakau dipandang oleh banyak orang itu sebagai bisnis yang tidak meyakinkan. Yang selanjutnya itu alkohol, di mana penjualan alkohol dengan harga murah itu dianggap sebagai peningkatan kebiasaan terhadap pesta minuman keras dan memicu perilaku antisosial. Yang selanjutnya yaitu ada minyak bumi, bencana bagi lingkungan, kecurigaan atas praktik dan korupsi dan ketidakadilan pekerjaan yang dipraktikkan di negara berkembang telah memberikan kontribusi atas citra negatif dari industri minyak bumi. Selain itu ada juga terhadap farmasi, yaitu di mana farmasi ini kegiatannya itu berupa, salah satunya itu berupa percobaan terhadap binatang dan tingginya harga obat-obatan yang merupakan isu-isu yang merusak reputasi industri obat. Dapat kita ketahui bahwa dalam suatu pembuatan obat atau pembuatan kosmetik dan juga yang lain-lain,
ada beberapa yang melakukan uji coba terhadap binatang, misalnya itu terhadap kelinci dan juga tikus. Maka PR dalam industri bisnis ini memiliki tanggungan yang lebih besar, yaitu di mana jika dalam suatu industri ini memiliki reputasi yang buruk dan masyarakat juga memiliki opini yang buruk terhadap perusahaan tersebut, yang sekaligus dapat memberikan reputasi yang buruk sehingga menurunkan omset penjualan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut bisa mencapai kesuksesan dan menjadi bisnis yang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang pada intinya PR ini bertugas untuk membangun reputasi yang baik dan juga perusahaan tersebut, baik itu manajemen dan hal-hal yang lain, untuk membangun reputasi yang baik. Maka dengan PR ini memberikan jalan gitu kepada media atau juga publik untuk memberikan opini-opini yang baik mengenai perusahaan tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan.